Salam olahraga, ketemu lagi dengan saya Ko David pada hari ini Sabtu 23 November 2024. Tentunya nanti malam ada beberapa partai Liga Inggris yang akan mempertemukan Leicester menjamu Chelsea, Arsenal di kandang akan menjamu Nottingham Forest, Aston Villa akan menjamu Crystal Palace, Bournemouth akan menjamu Brighton, Everton akan menjamu Brentford, Fulham akan menjamu Wolves. Nah, di sini saya akan coba membahas beberapa tim ya yang akan bertarung pada nanti malam. Kita kupas dulu dari Leicester City yang akan melawan Chelsea. Tentunya kita tahu Leicester ini sekarang lagi di papan bawah, hancur-hancuran, mainnya tidak konsisten. Tapi di satu sisi Chelsea lagi naik daun, pemainnya pada semangat semua. Nah, kalau di sini saya prediksi secara pemain Chelsea diunggulkan sekitar 55%, Leicester 45%. Tapi jangan salah, efek pengaruh di kandang, apalagi Leicester kalau lawan tim-tim besar mereka semangat. Nah, kalau untuk prediksi saya lebih feeling ke draw. Mungkin skornya 2-2. Karena Leicester tuh kalau di kandang susah dikalahin. Seperti itu. Nah, selain itu kita di sini ada Arsenal lawan Nottingham Forest. Secara pemikiran yang sehat, kita tentunya akan pilih Arsenal yang akan menang, akan keluar sebagai pemenangnya. Kita lihat dari skuadnya Mikel Arteta, pemainnya bagus-bagus, tapi hanya ada yang cedera seperti Martin Odegaard cedera, sama Saka cedera. Nah, cuma saya masih belum dapat informasi bahwa mereka berdua itu apakah sudah sembuh atau siap dimainkan. Walaupun mereka tidak dimainkan, tetap Arsenal jauh unggul di atas Nottingham Forest. Nah, tapi jangan salah, Nottingham Forest ini adalah tim kecil yang tahun ini berhasil menyodok ke 4 besar. Akhirnya turun lagi. Nah, pertahanan mereka paling bagus untuk tahun ini. Tetap kalau saya optimis Arsenal akan bisa menang dengan skor 2-0. Nah, di situ kita lihat lagi ada Aston Villa sama Crystal Palace. Aston Villa adalah tim yang ikut kompetisi Liga Champions tahun ini. Mereka berhasil capai 4 besar di tahun 2023. Kita lihat di Liga Champions dia baru kalah pertama kalinya. Beliau juga masih sangat bagus di Liga Champions, baru kalah 1 kali. Nah, menjamu Crystal Palace tentunya Aston Villa punya peluang besar untuk meraih 3 poin. Kita tahu Palace ada tim papan bawah yang kadang-kadang menyulitkan tim besar kalau di kandang, tapi kalau di tandang mereka selalu kalah dengan tim-tim besar. Jadi di sini saya lebih fokus Aston akan bisa mengambil 3 poin dengan skor 2-0. Nah, selain itu masih ada Bournemouth akan melawan Brighton. Bournemouth di tahun 2024 ini imbang. Artinya seimbang. Jadi dia ada di papan tengah. Pemainnya juga biasa-biasa saja. Nah, sedangkan Brighton, kalau di kandang Brighton adalah pembunuh tim-tim besar. Seperti MU nggak pulang, MCT nggak pulang. Nah, tapi kalau kita lihat Brighton ini kalau dia lawan tim-tim kecil, malahan dia kesandung. Nah, kalau di sini kita lihat tetap kalau kita prediksi
Brighton ada di atas Bournemouth. Tapi masalahnya Brighton akan bertandang. Kemungkinan besar ini skornya imbang. Bisa jadi 2-2. Kalau saya pribadi prediksi akan menjadi imbang 2-2. Di lain itu kita lihat ada Everton lawan Brentford. Nah, Brentford kita tentunya tahu tim ini punya kerja keras yang sangat baik. Melawan tim-tim besar mereka selalu tampil maksimal, walaupun melawan tim kecil juga maksimal, tapi pengaruhnya Everton sekarang di kandang. Memang kalau secara bertahan di Liga Inggris, Everton jarang degradasi. Jadi selalu bertahan di Liga Inggris. Di akhir-akhir musim mereka mau degradasi, akhir selamat. Nah, kalau kita lihat untuk malam ini Everton lawan Brentford, kita lebih fokus kemenangannya ada di Everton. Prediksi saya ada 1-0 untuk Everton. Jadi selain itu ada Fulham lawan Wolverhampton. Nah, untuk Fulham lawan Wolverhampton ini, tentunya kalau Fulham di kandang sangat sulit dikalahkan. Dengan komposisi pemain yang begitu ngotot, pertahanannya nggak terlalu jelek. Nah, sedangkan Wolves ini kita tahu angin-anginan, kadang-kadang dia bagus banget, kadang-kadang dia jelek banget. Jadi masih belum stabil penampilan dari Wolverhampton. Nah, untuk Fulham malam ini saya akan prediksi bisa menang dengan skor 2-1. Nah, sedikit saya akan balik lagi ke Arsenal. Arsenal kita tahu 2 tahun terakhir di tahun 2022 dan 23 mereka bersaing-saing untuk meraih juara Piala Liga Inggris. Nah, tapi sempat memuncaki klasemen, akhir-akhirnya mereka kalah terus dan akhirnya yang juara adalah Manchester City. Di sini saya lihat kenapa Arsenal masih belum bisa juara ada di sosok Arteta. Arteta ini belum bisa merotasi pemain-pemainnya untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pemain yang cedera. Contoh kita lihat apabila di Arsenal itu Saka cedera atau Odegaard cedera atau Declan Rice cedera atau backnya Saliba cedera. Nah, Arteta ini kebingungan. Arteta ini belum bisa mencari pemain-pemainnya atau taktik yang bagus untuk mengisi kekosongan tempat yang ditinggalkan oleh pemain-pemain tersebut yang cedera. Maka saya bilang kalau Arteta ini masih kurang pantas untuk memimpin Arsenal ya, yang klub Arsenal yang begitu besar seperti itu. Nah, di satu sisi untuk besok hari Minggu kita tentunya tahu ada Manchester City yang di kandang akan menjamu Tottenham Hotspur. Nah, di sini kita tentunya tahu Manchester City ini kalah 4 kali beruntun. Apakah minggu malam MCT akan kalah lagi dengan Tottenham Hotspur sedangkan di kandang? Tentunya tidak. Seorang Pep belum pernah memimpin timnya mengalami kekalahan beruntun sampai 5 kali. Kita juga tahu bahwa Tottenham Hotspur bukanlah tim yang sangat bagus, tapi memang setiap kali MCT bertemu dengan Tottenham Hotspur, nah selalu menyulitkan MCT. Di sini dari kita lihat banyaknya cedera dari pemain-pemain MCT, ada Kevin De Bruyne, ada si Rodri. Nah, tentunya MCT bisa ambil pemain-pemain muda untuk mengisi kekosongan itu. Dengan kehebatannya Pep Guardiola, tentunya dia bisa mempelajari kekalahan timnya selama 4 kali beruntun ini, di mana kelemahannya, di mana harus menempatkan pemain yang bagus, pemain yang bisa mengisi kekosongan itu. Nah, di sini saya tetap yakin MCT akan bisa menang dengan skor 3-1.
Nah, selain itu kita lihat hari Minggu juga, Minggu malam ada Southampton atau Soton melawan Liverpool. Kita tentunya tahu Soton ini adalah tim yang akan degradasi sampai di akhir musim. Nah, sedangkan Liverpool adalah tim yang memuncaki klasemen Liga Inggris. Dengan pelatihnya Arnold Slot, Liverpool ini tanpa celah. Bahkan tim-tim besar bisa dikalahkan dengan sangat baik. Nah, kita lihat banyak pemain-pemain yang tahun 2023 tidak kelihatan bagusnya, tapi di tangan Arnold Slot bisa menjadi pemain yang luar biasa. Contoh Luis Diaz, di tangannya uh, Jurgen Klopp, pemain ini biasa-biasa saja, bahkan sering duduk di bangku cadangan. Tapi di tangannya Slot, pemain ini menjelma menjadi pemain yang sangat membahayakan di lini belakang pertahanan lawan. Tentunya kita masih ingat dengan hat-tricknya kemarin Luis Diaz. Nah, apalagi sekarang Nunes mulai kembali lagi dengan performanya untuk mencetak gol. Di lain sisi masih ada Salah. Nah, pemain tengahnya banyak yang bagus-bagus. Tentunya dengan bertandang ke kandang Soton, pasti 3 poin bisa diraih oleh Liverpool. Nah, supaya untuk menjaga tetap mempuncaki klasemen Liga Inggris. Nah, di lain sisi ada Ipswich Town melawan Manchester United hari Minggu malam juga di kandang Ipswich. Tentunya kita tahu Ipswich ini adalah tim yang baru promosi dengan pemain yang pas-pasan. Di situ juga masih ada Elkan Bagot yang dipinjamkan ke klub lain. Nah, melawan Setan Merah. Setan Merah ini kita tahu eh, baru ganti pelatih yaitu Amorin. Nah, secara teknik, secara pemain memang MU diunggulkan. Tapi jangan salah, Ipswich ini eh, pekan kemarin dia berhasil mengalahkan Tottenham Hotspur dengan kalau tidak salah itu 2-1. Nah, di kandang Hotspur lagi kan, Tottenham Hotspur. Jadi untuk MU mengalahkan Ipswich Town ini, saya tetap yakin peluang di MU jauh lebih besar dengan komposisi pemain yang lebih bagus. Nah, dengan pelatihnya Amorim juga tentunya dia akan mempertunjukkan bahwa dia pantas untuk melatih MU. Tapi kita harus tahu apakah Amorim ini bisa menguasai ruang ganti. Karena satu tim itu bisa bagus mainnya ada di ruang ganti. Tentunya kita sudah tahu di MU ini banyak pemain-pemain yang egonya tinggi, pemainnya tidak terlalu bagus, mereka merasa sudah lama di MU, jadi mereka tetap ngotot seperti itu kan. Contoh ada Rashford, nah ada yang lain Maguire dan lain-lainnya. Tapi Maguire masih punya attitude yang sangat baik. Mereka si Maguire masih tetap bertahan ingin memperjuangkan tempatnya satu tempat di MU gitu loh. Nah, makanya saya bilang kalau di sini kita akan lihat seberapa hebatnya Amorim bisa meracik MU untuk meraih 3 poin di kandang Ipswich. Tentunya kesempatan ini sangat bagus. Nah, kalau saya lihat tetap kemenangan ada di MU dengan skor 1-3 untuk MU. Jadi sampai di sini dulu teman-teman prediksi saya. Untuk teman-teman pecinta Liga Inggris, jangan lupa bantu saya untuk like, subscribe channel saya ini supaya saya tetap semangat memberikan prediksi tentang Liga Inggris dan liga-liga lainnya. Jangan lupa bantu share. Sampai jumpa di video ini. Terima kasih.